Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam materi kita yang kali ini temanya adalah kesulitan dan keberbakatan. Nah, mari kita pelajari mengenai apa itu masalah kesulitan dan keberbakatan di dalam belajar. Oke, bagian pertama kita akan mempelajari mengenai kesulitan belajar. Ya, hal ini karena semakin banyak anak yang teridentifikasi memiliki kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu bisa saja tergolong ke dalam mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran atau memahami kesulitan dalam penggunaan bahasa oral atau tulisan. Ya, juga kesulitan bisa muncul dalam bentuk kesulitan mendengarkan, kesulitan berpikir, kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Juga bisa jadi ada kesulitan dalam mengerjakan matematika. Nah, beberapa istilah yang berkaitan dengan kesulitan belajar adalah disabilitas. Ya, kalau disabilitas ini sering disebut dengan kecacatan ya. Kemudian ada disabled untuk orangnya. Kemudian ada juga difabel untuk menandakan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan lain ya. Kemudian juga sering kita dengar dengan anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa, anak istimewa, dan anak penyandang cacat. Perlu kita ingat bahwa perbedaan istilah yang memang sangat beragam ini menandakan bahwa kita tidak hanya membahas mengenai anak-anak yang mengalami kecacatan fisik, tetapi juga mengalami masalah-masalah lain dalam belajar. Ya, ini adalah hal-hal umum yang perlu kita ketahui mengenai gangguan belajar ini. Yang pertama adalah kebanyakan kesulitan belajar itu sifatnya seumur hidup. Kemudian anak-anak itu perlu diberikan perlakuan khusus untuk menangani kesulitan belajar yang dialami. Ya, terlepas dari masalah yang mereka alami, banyak anak dengan ketidakmampuan belajar tumbuh dengan menjalani kehidupan normal dan terlibat dalam pekerjaan yang produktif. Nanti kita akan bahas mana-mana anak yang dapat menjalani kehidupan normal dan mana yang sulit untuk menjalani kehidupan normal. Ya, cepat saja karena ini materinya sangat besar. Guru juga perlu menangani tanda-tanda anak yang mengalami kesulitan belajar agar dapat melakukan identifikasi dengan cepat. Supaya apa? Supaya dapat menangani dengan cepat. Dalam hal ketika guru tidak mampu melakukan identifikasi, maka guru perlu memanggil ahli untuk membantu melakukan proses identifikasi dan kemudian mengenali cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa-siswa yang mengalami kesulitan ini. Nah, kenapa guru itu perlu mengenali berbagai cara untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar? Karena saat ini kita memiliki undang-undang atau peraturan yang disebut dengan pendidikan inklusif, yaitu mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal usia sebayanya di kelas reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Ya, kenapa hal ini diberlakukan, peraturan ini diberlakukan? Karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa anak-anak ABK itu sering bersekolah di sekolah luar biasa yang seringkali fasilitasnya kurang sehingga mereka sulit untuk mencapai kompetensi yang mirip ya, yang tidak terlalu tertinggal daripada anak-anak normal, sehingga kebijakan mengenai pendidikan inklusif ini diberlakukan dan diatur dalam undang-undang ya. Jadi sekolah itu harus mampu mengakomodasi semua anak sesuai dengan motto One School for All. Ya, ini adalah saya kopikan dari PowerPoint orang lain yang menyatakan bahwa pendidikan eksklusif berarti sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali. Ya, walaupun anak itu memiliki perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat. Ya, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis yang berbeda budaya, bahasa, kelompok minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Ya, jadi
luas sekali anak yang mengalami kesulitan belajar ini, bukan hanya anak yang mengalami kecacatan ya. Jadi saya mengcopy atau menampilkan PowerPoint orang lain ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa banyak sekali anak yang perlu diakomodasi oleh sekolah, bukan hanya anak-anak yang secara umum kita sebut cacat, tetapi juga mengalami ketidakberuntungan sosial ekonomi lainnya. Undang-undang yang mengatur mengenai hal ini itu ada di 4 undang-undang ini. Nah, secara umum dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dijelaskan mengenai anak-anak yang disebut memiliki kelainan, ya. Oke. Kemudian kita mulai membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai anak-anak yang mengalami kesulitan membaca, menulis, dan matematika. Nah, ini adalah 3 istilah khusus yang membedakan 3 kesulitan ini. Yang pertama adalah disleksia, yaitu gangguan pada kemampuan membaca dan mengeja. Yang kedua disgrafia, yaitu kesulitan menulis tangan, tulisan tangannya sangat lambat, ya, tidak terbaca dan banyak kesalahan ejaan. Kemudian satu lagi adalah diskalkulia, yaitu gangguan aritmetika perkembangan, yaitu kesulitan dalam melakukan kompetensi atau perhitungan matematis. Nah, sebabnya itu banyak dari sebab untuk gangguan ini belum diketahui secara pasti. Ya, kemungkinannya diperkirakan karena sebab genetika dan masalah selama perkembangan sebelum lahir atau ketika persalinan. Kemungkinan besar ketidakmampuan belajar disebabkan oleh masalah dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai wilayah otak atau kesulitan halus dalam struktur dan fungsi otak. Nah, ini jadi diperkirakan bahwa penyebabnya itu masalah genetika, masalah selama perkembangan sebelum lahir, atau masalah ketika terjadinya persalinan, dan masalah ketidakmampuan mengintegrasikan informasi dari berbagai wilayah otak. Ya, karena informasi itu kan seperti Anda sudah pelajari pada perkembangan kognitif, otak itu memiliki berbagai wilayah. Nah, ketika terjadi kesulitan untuk menyatukan informasi dari berbagai wilayah otak ini, maka orang bisa jadi mengalami kesulitan, ya. Kemudian intervensi, ya, gangguan ini bisa dilakukan intervensi dengan melakukan fokus pada peningkatan kemampuan membaca, ya, melakukan pengajaran intensif selama periode waktu tertentu oleh guru yang kompeten, dan boleh juga dilakukan intervensi dini atau pengajaran intensif dalam membaca. Ya, apakah ini membaca? Karena tadi kan masalahnya banyak di membaca dan menghitung. Jadi kalau diberikan pengajaran intensif dalam baca dan menghitung ini, diperkirakan anak-anak dapat dilatih untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian golongan yang kedua yang kita bahas adalah masalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu kalau bahasa Indonesianya gangguan hiperaktif kurang perhatian, ya. Nah, karakteristik yang ditunjukkan oleh anak-anak ADHD ini adalah yang pertama kurangnya perhatian, yang kedua hiperaktif, dan yang ketiga impulsif. Ya, karakteristik ADHD ini itu timbul sejak usia dini dan dia membuat anak-anak menjadi lemah. Ya, dibahas bahwa anak-anak yang kurang perhatian, ya, yang tadi istilahnya kurang perhatian, ini mengalami kesulitan untuk fokus pada suatu hal dan mungkin cepat bosan dia. Hanya dalam beberapa menit dia sudah merasa bosan dengan tugas tertentu. Kemudian anak-anak yang hiperaktif itu dia punya aktivitas tingkat tinggi, ya, jadi dia selalu bergerak. Sementara anak-anak impulsif itu mengalami kesulitan menahan reaksi mereka dan mereka tidak berpikir dengan baik sebelum bertindak. Mereka terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir. Nah, jadi anak-anak ADHD itu, ya, nanti mereka bisa tidak mengalami semua hal ini, bisa dia hanya dominan kurang perhatian saja, atau dominan hiperaktif atau impulsif saja, atau malah dua-duanya, ya. Nah, ADHD ini tidak dapat didiagnosis oleh guru di sekolah karena dia merupakan
termasuk ke dalam klasifikasi gangguan kejiwaan, ya, dan memiliki kriteria diagnostik tertentu. Jadi guru tidak perlu mencoba untuk mendiagnosis anak sebagai ADHD, dan tindakan ini bisa menimbulkan masalah hukum bagi guru dan sekolah, ya. Jadi kenapa tidak boleh dilakukan diagnosis oleh seorang guru? Karena ADHD itu sering sulit dibedakan dari gangguan masa kanak-kanak yang lain, ya. Misalnya banyak anak-anak yang memang hiperaktif, tetapi dia bukan ADHD, ya. Jadi diagnosis ADHD ini harus dilakukan oleh spesialis, ya, seperti psikiater anak. Nah, penyebabnya itu dikatakan itu penyebab pastinya belum ditemukan. Kemungkinannya sama seperti pada masalah sebelumnya, itu bisa jadi dia genetika dan bisa jadi karena adanya kerusakan otak selama perkembangan sebelum lahir atau ketika setelah lahir. Bisa jadi kalau sebelum lahir itu terjadi terkena paparan rokok atau minuman keras, atau juga tingkat stres ibu yang tinggi selama kehamilan, ya. Sementara pada postnatal atau setelah lahir bisa jadi karena berat badan lahirnya yang rendah, itu dapat menyebabkan terjadinya ADHD. Nah, pengobatan untuk ADHD ini biasanya dilakukan secara pengobatan kimia atau pengobatan herbal. Intervensi lain itu untuk mengurangi ADHD itu telah ditemukan ada 3 jenis latihan, ya, yaitu latihan otak, yaitu neurofeedback. Nah, neurofeedback ini dilakukan oleh ahli untuk mengurangi gejala ADHD, ya. Kemudian latihan selanjutnya adalah latihan kognitif. Latihan kognitif ini disebut dengan pelatihan kesadaran atau mindfulness training. Nah, ini ya melalui yoga, meditasi, tai chi. Nah, ini juga dipercaya dapat mengurangi sindrom atau gejala ADHD. Kemudian yang lain adalah latihan fisik, ya, misalnya aerobik atau latihan fisik lainnya yang dipandu oleh ahli yang memperhatikan masalah ADHD ini. Kemudian masalah selanjutnya adalah disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual sendiri itu ditandai dengan bahasa mudahnya IQ rendah, ya. Jadi ditandai dengan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan usia yang sekarang dimilikinya, usia nyata, ya. Jadi dia tidak sama dengan anak-anak lainnya dalam proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kurangnya keterampilan merawat diri, ya. Jadi dia biasanya memiliki kecerdasan di bawah 70, ya, yang bisa diidentifikasi sebelum usia 18 tahun, ya. Nah, IQ rendah dan kemampuan adaptif yang kurang ini harus diidentifikasi sejak kecil untuk bisa digolongkan ke dalam disabilitas intelektual. Jadi dia bukan karena kecelakaan bukan karena kalau anak biasanya berfungsi secara normal dan kemudian karena ada kecelakaan mengalami masalah IQ rendah dan kemampuan adaptif yang kurang, maka ini tidak dapat digolongkan ke dalam disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Dan rank IQ-nya itu bisa dilihat seperti pada tabel. Persentasenya itu juga dapat dilihat pada tabel, yaitu yang paling banyak itu adalah orang yang mengalami disabilitas intelektual pada kategori ringan, itu sebanyak 89%. Nah, kemudian orang-orang yang mengalami disabilitas pada kategori ringan ini, disabilitas intelektual pada kategori ringan, itu di akhir majanya diharapkan dia sudah mampu mengembangkan keterampilan akademis kira-kira sesuai atau kira-kira setara dengan siswa kelas 6. Ya, banyak anak-anak atau orang-orang yang mengalami disabilitas intelektual ini dia mampu melakukan pekerjaan dan hidup sendiri,
dengan pengawasan yang mendukung atau di dalam rumah kelompok. Ya, mereka bisa hidup secara mandiri tetapi dengan pengawasan. Nah, ini hanya berlaku bagi yang disabilitas intelektualnya ringan. Nah, bagi yang disabilitas intelektualnya itu lebih parah, itu dia membutuhkan lebih banyak dukungan. Ya, jadi kalau Anda menemukan bahwa ada anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual di kelas, maka mungkin kecacatan yang dialaminya itu adalah masalah ringan. Dan anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual yang lebih parah itu bisa jadi menunjukkan tanda-tanda komplikasi neurologis lainnya. Misalnya dia punya juga sekalian ada cerebral palsy, ya, kelainan tulang, epilepsi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau cacat lahir metabolik lainnya yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi sering anak-anak yang memiliki IQ lebih rendah dari golongan yang ringan tadi, dia punya komplikasi lain, ya, komplikasi neurologis lain. Nah, ini adalah kategori baru yang kalau tadi kategorinya itu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Namun karena sering sekali IQ itu tidak terlalu sesuai untuk menggambarkan tingkat keberfungsian, maka dibuatlah kategori baru yang dinamakan intermittent, terbatas, ekstensif, dan pervasif. Ini adalah menunjukkan tingkat kebutuhan akan dukungan. Dengan tingkat intermittent ini pada level dukungan yang paling rendah, sementara pervasif adalah dukungan yang paling tinggi. Jadi orang-orang yang intermittent, ya, pada level intermittent bisa jadi hanya diberikan dukungan sekali-kali, ya, ketika dibutuhkan saja. Ya, sementara yang lain adalah membutuhkan dukungan yang lebih berat, dukungan yang lebih maksimal karena keadaan mereka. Ya, kemudian disabilitas intelektual ini ditentukan oleh adanya kerusakan otak dan juga bisa jadi faktor lingkungan. Nah, faktor genetika yang menyebabkan terjadinya kerusakan otak ini atau kecacatan intelektual ini digambarkan dalam dua faktor, yaitu yang pertama faktor genetika dan yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor genetika itu yang paling sering ditemukan itu adalah Down syndrome, ya. Down syndrome itu anak-anak yang memiliki kromosom 47 bukan 46. Jadi dia memiliki satu kromosom lebih, ya. Mereka punya ciri-ciri yang hampir sama semuanya, yaitu wajah bulat, tengkorak pipih, lipatan kulit ekstra di atas kelopak mata, lidah menonjol, anggota tubuh pendek, dan cacat motorik dan mental, ya. Nah, sering sekali anak yang Down syndrome ini, walaupun mereka memiliki gangguan ini, mereka bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri, karena tadi anak-anak yang Down syndrome ini bisa jadi dia termasuk dalam kategori kecacatan ringan, ya, walaupun ada juga yang parah. Kemudian ada lagi kerusakan otak dan faktor lingkungan, ya. Bisa jadi disabilitas intelektual itu disebabkan oleh kejang, infeksi, dan faktor lingkungan lainnya, misal penyakit-penyakit, ya, apakah itu dialami oleh ibu ketika mengandung atau dialami oleh anak-anak ketika mereka sudah lahir ke dunia, ya. Kemudian juga ada yang disebabkan oleh misalnya bahaya lingkungan, yaitu pukulan di kepala, kurangnya gizi, keracunan, cedera ketika lahir, dan pengaruh minuman keras, ya, ketika ibu hamil. Nah, kemudian golongan gangguan selanjutnya adalah gangguan fisik.
Dan gangguan fisik ini meliputi gangguan ortopedi seperti cerebral palsy dan gangguan kejang. Ya. Nah, gangguan ortopedi itu adalah gangguan yang ditunjukkan dengan adanya gerakan yang terbatas, ya, atau kurangnya kontrol atas gerakan karena adanya masalah pada otot, tulang, atau sendi. Nah, masalah ini dapat disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan selama masa kanak-kanak, dan anak-anak ini biasanya dapat berfungsi dengan baik jika memiliki alat bantu, ya, atau perangkat adaptif, atau kalau dalam teknologi itu disebut asistif teknologi, yang bisa jadi merupakan teknologi medis atau alat bantu yang bukan berupa medis. Nah, bentuk dari gangguan ortopedi ini adalah cerebral palsy, ya. Ini dilihat dari gejala kurangnya koordinasi otot, gemetar, dan ucapan yang tidak jelas. Biasanya ini disebabkan oleh kurangnya oksigen ketika lahir. Nah, orang dengan gangguan ini dapat dibantu dengan adanya komputer khusus. Kemudian masalah lain adalah gangguan kejang. Nah, gangguan kejang ini biasanya itu merupakan penyakit epilepsi, ya, yang ketika muncul dia ditandai dengan serangan sensori motor berulang atau kejang, ya, kejang gerakan. Nah, ini bisa saja diatasi dengan obat, tetapi tidak selalu menghilangkannya. Dia memang akan selalu muncul ketika, ya, kambuh disebut, ya. Nah, ketika dia tidak mengalami kejang, maka siswa penderita epilepsi ini bisa menunjukkan perilaku yang normal. Jadi dia pada sebagian besar tidak mengalami gangguan, pada sebagian besar waktunya tidak mengalami gangguan, ya. Namun bisa saja juga kalau gangguan yang dialami itu parah, bisa saja dia lebih banyak mengalami gangguan daripada tidak mengalami gangguan. Nah, jika Anda memiliki anak di kelas Anda yang mengalami gangguan kejang, maka guru perlu mengenali dengan baik prosedur untuk memantau dan membantu anak selama kejang. Ya, mungkin ada perlakuan khusus yang bisa diberikan untuk menangani anak selama kejang, misalnya supaya dia tidak tergigit lidahnya, guru perlu membantu apa misalnya. Kemudian jika anak memiliki obat yang dibawa, mungkin guru dapat membantu untuk memberikannya, ya. Jadi guru perlu mempelajari apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dilakukan ketika anak mengalami kejang. Ya, kemudian kelompok gangguan yang lainnya adalah gangguan sensorik. Nah, gangguan sensorik ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran, ya. Ini gangguan pada alat. Nah, ini meliputi gangguan penglihatan, ya, dan gangguan pendengaran. Nah, gangguan penglihatan ini bisa meliputi itu low vision atau buta. Jadi low vision itu merupakan gangguan mata yang dia tidak total buta tetapi masih punya kemampuan untuk melihat, ya. Biasanya anak low vision ini dapat membaca buku dengan cetak besar atau buku biasa dengan bantuan kaca pembesar. Sementara anak yang total buta, dia tidak dapat menggunakan penglihatannya dan harus mengandalkan pendengaran dan sentuhan dalam belajar. Nah, banyak anak-anak yang buta ini, ya atau yang mengalami gangguan penglihatan ini, dia kecerdasannya normal, ya, sama dengan anak-anak yang lain, dan dapat berfungsi dengan baik secara akademik dengan dukungan dan alat bantu belajar yang sesuai. Jadi dia bisa saja punya IQ yang normal, tetapi perlu dibantu dengan alat-alat atau teknologi di dalam belajar, ya. Selama ini alat yang dapat membantu anak-anak yang mengalami ketunanetraan adalah cetakan 3D, ya, perangkat haptik. Perangkat haptik ini adalah yang berkaitan dengan perabaan, ya.
Jadi buku, misalnya buku yang dapat diraba ya tulisannya. Kemudian juga ada komputer yang menggunakan narator ya, atau boleh disebut komputer yang berbicara. Kemudian ya, guru di sekolah itu perlu mengidentifikasi tingkat keparahan masalah ini. Bisa jadi anak-anak yang tidak buta total, dia bisa pergi ke sekolah, dan guru perlu mengidentifikasi bagaimana tingkat kesulitan yang dialami. Jadi anak-anak yang mengalami low vision mungkin bisa dibantu untuk duduk di depan sehingga dia tidak terlalu terganggu penglihatannya. Kemudian gangguan sensori motor yang kedua adalah tunarungu atau gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini membuat belajar itu jadi susah untuk anak-anak ya. Nah, jadi bisa jadi anak yang tunarungu ini memang sejak lahir dia sudah mengalami gangguan pendengaran, atau bisa jadi juga terjadi setelah ya dia besar. Jadi pada waktu kecilnya dia bisa jadi normal, namun karena kecelakaan dia mengalami gangguan pendengaran. Jadi jika guru memiliki anak yang memiliki gangguan pendengaran di kelas, ya bisa saja anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan itu bisa saja belum teridentifikasi bahwa dia mengalami gangguan pendengaran. Nah, guru bisa mengenali tanda-tandanya, yaitu jika siswa itu ketika selalu mengarahkan satu telinga ke arah pembicara misalnya, atau sering meminta untuk mengulang sesuatu, tidak bisa mengikuti petunjuk, atau sering mengeluh telinga sakit, pilek, dan alergi, maka guru dapat mempertimbangkan untuk meminta evaluasi pendengaran kepada spesialis ya. Nah, jadi anak-anak tunarungu ini bisa dibantu dengan pengajaran lain ya, pengajaran tambahan di luar kelas biasa. Nah, biasanya anak-anak ini dibantu dengan melatih secara lisan dan manual. Yaitu pendekatan lisan itu mencakup penggunaan membaca bibir. Jadi anak-anak itu dilatih untuk membaca bibir atau membaca ucapan. Ya. Sementara pendekatan manual adalah melatih siswa menggunakan bahasa isyarat tangan. Ya. Jadi siswa dapat dilatih untuk belajar menggunakan isyarat tangan dan membaca isyarat tangan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian kelompok gangguan selanjutnya adalah gangguan bicara dan bahasa. Nah, ini kelihatannya bukan masalah yang berat, namun ini masalah yang cukup mengganggu, yaitu masalah artikulasi, gangguan suara, gangguan kefasihan, dan gangguan bahasa lainnya. Ya, gangguan artikulasi ini apa? Gangguan artikulasi adalah gangguan atau masalah pada pengucapan suara dengan benar. Jadi kalau anak-anak mengalami gangguan pengucapan, ya, bisa jadi dia merasa malu untuk berkomunikasi dengan teman sebaya dan guru, dan dia bisa jadi juga kemudian menghindar untuk bertanya atau memberikan pendapat dalam diskusi, juga menghindar berdiskusi dengan teman. Ya, masalah artikulasi ini itu bisa diperbaiki dengan terapi bicara, ya, walaupun prosesnya itu bisa memakan waktu yang lama. Kemudian termasuk juga dalam gangguan bahasa adalah gangguan suara. Ya, misalnya ucapan yang terlalu parau, kasar, terlalu keras, terlalu tinggi, atau nadanya terlalu rendah. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bentuk mulut, ya, misalnya celah langit-langit yang membuat suara itu sulit untuk dipahami. Nah, jadi jika seorang anak itu berbicara dengan cara yang secara konsisten itu sulit dipahami, maka guru dapat merujuk anak itu ke ahli terapi bicara supaya dapat dilatih untuk dapat berbicara dengan lebih baik. Kemudian juga ada gangguan kefasihan atau dalam kata lain disebut dengan gagap. Nah, gagap ini
merupakan masalah yang sangat mengganggu ya, karena anak itu akan berbicara dalam waktu yang panjang dan selalu mengulang apa yang diucapkannya ya. Apalagi kalau anak-anak itu dalam kondisi cemas, maka itu akan memperparah kegagapan. Maka gagap ini perlu ditangani oleh atau dalam terapi bicara. Nah, kemudian gangguan bahasa yang lebih ringan ya adalah, ini sering tidak nampak ya, adalah gangguan yang pada bahasa penerimaan ya. Dia sulit memahami bahasa dan sulit untuk mengekspresikan diri dalam bahasa. Jadi sulit dalam penggunaan bahasa, baik penerimaan maupun pengungkapan. Nah jadi masalah ini anak-anak yang mengalami gangguan ini bisa mengalami kesulitan menyusun pertanyaan yang dapat dipahami ya, menyusun pertanyaan yang benar agar dia memperoleh informasi yang diinginkan. Dia juga sulit untuk mengikuti arahan dan sulit untuk mengikuti percakapan, apalagi kalau percakapannya itu berlangsung cepat dan rumit ya, dan juga sulit untuk memahami dan menggunakan kata-kata yang benar dengan dalam kalimat. Nah, ini akan sangat mengganggu ketika anak-anak punya tugas-tugas yang berkaitan dengan penggunaan bahasa baik oral maupun tulisan. Nah, kelompok gangguan lainnya adalah disebut dengan spektrum autisme. Jadi, kenapa disebut spektrum? Karena dia merupakan sebuah rentang ya, jadi bukan sesuatu yang bentuknya satu jenis, tetapi dia bisa berupa rentang. Ini disebut dengan spektrum merentang ya. Nah, jadi ada dua gangguan yang terlibat atau yang termasuk dalam spektrum autisme ini, yaitu autistik. Nah, ini yang lebih berat itu autistik, sementara yang lebih ringan itu disebut dengan sindrom Asperger. Nah, gangguan autistik atau autisme itu biasanya dimulai pada 3 tahun pertama kehidupan ya. Jadi ketika anak-anak sudah menunjukkan kekurangan dalam hubungan sosial, dia tidak suka untuk berhubungan sosial, dia lebih suka menyendiri, kemudian juga lain dalam komunikasi, kemudian juga pola perilakunya itu terbatas, berulang, dan biasanya hanya melakukan aktivitas yang tertentu saja. Ini disebut dengan gangguan autistik. Sementara yang lebih ringan itu disebut dengan sindrom Asperger. Itu autisme yang relatif lebih ringan ya, kemampuan verbalnya itu lebih baik, kemudian bahasa nonverbalnya juga lebih ringan ya, tidak terlalu melakukan perilaku yang berulang dan tertentu saja. Dia memiliki rentang minat dan rentang hubungan yang terbatas, tapi masih mau berhubungan dengan orang lain ya, cuma rentangnya dia punya orang-orang khusus gitu. Nah, kalau tadi autistik itu dia tidak ada orang khusus, dia semuanya tidak suka. Nah, anak-anak dengan sindrom Asperger itu sering terlibat dalam rutinitas yang obsesif ya, yang berulang. Dia terdorong untuk melakukan aktivitas tertentu dan berulang. Ya, misalnya dia asyik dengan subjek tertentu ya, misalnya skor pada permainan bisbol atau sepak bola atau video YouTube. Nah, jadi gangguan autisme ini dapat dideteksi pada anak-anak ketika dia berusia 1 sampai 3 tahun. Nah, jadi anak-anak ini dapat dibantu kalau
ruang kelas yang digunakan itu lebih terstruktur, kemudian instruksi yang diberikan itu sifatnya individual atau instruksi dengan kelompok kecil, ya. Bisa saja kemudian ada teknik modifikasi perilaku yang dilakukan itu yang dapat efektif untuk membantu anak autis ini belajar. Kemudian kelompok gangguan yang lain adalah gangguan emosi dan perilaku. Nah, ini juga disebut dengan gangguan yang umum, ya, banyak dialami oleh banyak orang, ya. Termasuk di dalam gangguan emosi dan perilaku ini adalah agresi, ya, kecenderungan untuk menyerang orang lain, dan juga depresi, cemas dan takut, ya, yaitu perasaan tertekan yang berlebihan, perasaan gelisah yang berlebihan, dan perasaan takut yang berlebihan. Nah, ini adalah gangguan emosi dan perilaku dialami oleh banyak anak, dan ini juga termasuk ke dalam gangguan belajar. Kenapa? Karena jika anak mengalami masalah ini, maka dia tidak dapat fokus pada belajar karena dia akan terfokus pada dorongan yang sedang dialami. Misalnya dia sedang fokus untuk memikirkan untuk menyerang orang lain, atau apakah secara fisik maupun secara verbal atau secara kalau sekarang dalam dunia sekarang ini ada juga yang disebut agresi virtual, gitu ya. Nah, jadi anak-anak terfokus pada dorongannya untuk melakukan agresi, dan dia terganggu, tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Demikian juga untuk kasus anak-anak yang mengalami depresi, cemas dan takut, ya. Maka anak-anak ini juga tidak dapat fokus pada pembelajaran karena dia punya masalah mental yang perlu diatasi. Nah, guru dapat mengatasi masalah ini, ya, tidak perlu ahli khusus. Hanya saja mungkin guru perlu mempelajari tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan untuk membantu, atau perlu mempelajari teknik-teknik bicara tertentu dengan anak yang dapat membantu dia mengatasi masalah ini. Bisa juga guru merujuk ke anak-anak pada konselor atau guru bimbingan konseling yang dianggap kompeten. Kemudian golongan anak bermasalah lainnya, ini bisa jadi kita sebut anak bermasalah, bisa jadi bukan, namun dia merupakan anak yang berbeda dari anak yang lainnya. Ya, dari tadi kita sudah bahas bahwa masalah-masalah ini adalah masalah yang mengganggu anak-anak untuk belajar pada keadaan normal. Nah, anak berbakat juga merupakan golongan ke dalam anak yang berbeda, yang tidak bisa diberi perlakuan sama dalam pembelajaran. Ya, tanda-tanda anak berbakat ini adalah yang pertama, memiliki IQ atau intelijensi 130 ke atas, ya. Kemudian ciri lainnya adalah dia dewasa sebelum waktunya, dia sudah dapat melakukan tugas-tugas tanpa bimbingan guru, yang mungkin bahkan dia lebih mampu menguasai sesuatu lebih dari gurunya, ya. Dan juga tanda lainnya adalah bahwa dia itu punya gaya belajar tersendiri yang berbeda dari anak-anak yang tidak berbakat. Dia membutuhkan sedikit sekali dukungan dari orang dewasa. Sering sekali anak berbakat ini tidak menyukai pengajaran yang tidak suka diajar, ya. Dia tidak suka diajar, dia punya gaya atau ritme belajarnya sendiri, ya. Jadi dia sering juga membuat penemuan sendiri dan memecahkan masalah dengan cara yang unik, ya, tergantung bidang bakat mereka tentunya. Dan bisa jadi mereka normal atau di bawah normal pada area yang lain, maksudnya area yang di luar bakat mereka. Biasanya misalnya kalau anak-anak ini punya bakat di dalam bidang musik, bisa jadi dia tidak normal, ya, atau di bawah normal untuk bidang bahasa atau bidang matematik misalnya, ya. Bisa saja, walaupun
Ada juga anak-anak berbakat yang punya multi bakat ya, punya multi talenta, yang dia bisa memiliki bakat dalam banyak bidang. Nah, kemudian ciri anak berbakat lainnya adalah dia punya semangat untuk menguasai atau materi ya, menguasai materi maksudnya. Dia terdorong untuk memahami domain bakatnya. Ya, kalau dia berbakat dalam bidang matematika misalnya, maka dia akan terdorong untuk selalu membaca buku-buku matematika, selalu terdorong untuk membaca atau mempelajari bidang-bidang mempelajari pelajaran-pelajaran yang advance, yang lanjut ya, pelajaran-pelajaran berat dalam bidang matematika. Ya, kemudian juga dia juga menunjukkan minat obsesif yang intens ya, maksudnya dia terdorong, memang memiliki ketertarikan yang memang kuat untuk melakukan atau terlibat dalam bidang yang dia memang sukai, dan dia punya kemampuan untuk fokus yang tinggi, dan motivasinya itu motivasi internal. Dia tidak perlu disuruh oleh orang lain untuk mendalami apa yang dia sukai. Dia memang akan melakukan sendiri apa yang dia suka, tergantung atau sesuai dengan bidang minatnya, bidang bakatnya. Selain itu, ciri-cirinya adalah dia memiliki keterampilan proses informasi tingkat tinggi ya. Jadi sering sekali dia tidak perlu diajarkan bagaimana caranya untuk memahami sesuatu. Nah, dia bisa dengan cepat memahami segala sesuatu. Ya, tentu tadi balik lagi sesuai dengan bidang bakatnya. Kemudian anak berbakat ini juga memiliki ciri yang lain, yaitu dia memiliki masalah emosional yang lebih sedikit dibanding dengan anak yang tidak berbakat. Lebih sedikit bukan berarti tidak ada, karena bisa saja mereka mengalami masalah-masalah internal ya, atau biasanya cemas atau depresi karena misalnya ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu yang dia inginkan, maka dia bisa mengalami kecemasan dan depresi ya. Tapi dia biasanya tidak mengalami masalah-masalah yang orientasinya keluar ya, misalnya dia tidak agresif, dia tidak acting out ya, apa istilah lainnya, dia tidak memberontak keluar. Jadi dia hanya punya masalah di dalam dirinya sendiri. Nah, anak yang berbakat ini bisa jadi dipengaruhi oleh genetika atau dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, bisa jadi anak-anak yang berbakat ini memang lahir dari orang tua yang memiliki bakat ya, orang tua jenius misalnya, bisa saja. Tetapi bisa juga dia merupakan anak-anak yang memang dari kecil sudah dilatih untuk ya, dilatih untuk memiliki bakatnya. Jadi kalau dikatakan bahwa pisau itu kalau diasah bisa tajam, maka sama dengan bakat. Kalau anak-anak sejak kecil sudah diberi dukungan untuk mendalami bidang-bidang yang dia minati, maka ini akan mendukung, membuat dia memiliki bakat ya. Tentu dukungannya bukan dukungan yang sekedarnya, dukungannya harus dukungan yang maksimal, baru bisa membentuk minat ini menjadi bakat ya. Kemudian perlu juga disadari bahwa seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dia bakat ini bisa spesifik domain tertentu. Misalnya dia hanya berbakat dalam bidang bola saja ya, sepak bola saja, namun tidak berbakat dalam bidang lainnya, bisa saja seperti itu. Walaupun tadi juga dia bisa saja punya kelompok domain bakat ya, misalnya dia suka musik, matematika, bahasa misalnya. Nah, kemudian guru harus apa untuk anak-anak yang punya bakat ini ya. Jadi ketika guru sudah mengidentifikasi bahwa anak-anak ini punya bakat berlebih ya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya, maka dia perlu didukung dengan misalnya kelas khusus ya. Jadi kelas khusus dia ditempatkan dalam kelas-kelas yang anak-anaknya itu sama berbakatnya dengan dia, supaya dapat diberi beban lebih ya, atau dapat dibiarkan untuk belajar dengan ritmenya sendiri. Jadi tidak mengganggu anak-anak yang normal atau tidak memiliki bakat lainnya ya. Kemudian juga dapat diberikan
kelas akselerasi ya, percepatan, misalnya lompat kelas, atau juga dapat diberikan pengayaan. Kemudian juga program yang lainnya adalah program mentoring, magang, dan program khusus baik dalam bekerja maupun belajar atau dalam melakukan pengabdian masyarakat. Intinya anak-anak berbakat ini perlu didorong supaya dia mengembangkan apa yang ada dalam dirinya, perlu diberi beban lebih agar dia memiliki kepuasan untuk memuaskan keingintahuannya ya. Dan walaupun memang dia bisa berkembang sendiri, namun bantuan dari guru itu akan sangat membantu untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Nah, baik, kita sudah mempelajari berbagai masalah yang bisa terjadi di ruang kelas kita, yang menyebabkan atau yang menunjukkan adanya gangguan belajar yang berbeda dari anak normal atau anak pertengahan. Jadi ada yang mengalami kesulitan belajar baik karena masalah fisik maupun masalah-masalah mental, dan ada juga yang mengalami kelebihan atau keberbakatan bakat berlebih yang dia juga tidak dapat disatukan di dalam sebuah kelas. Nah, meskipun begitu, tidak berarti bahwa anak-anak yang mengalami masalah ini itu perlu dipisah tetapi dia perlu diberikan perlakuan khusus karena tadi ada konsep inklusif bahwa anak-anak itu dapat belajar bersama dengan anak-anak normal, namun perlu diberikan bantuan sesuai dengan masalah belajar yang mereka alami. Khusus untuk anak-anak berbakat, dia juga perlu diberi bantuan untuk mengelola bakatnya, karena jika tidak, maka dia bisa menjadi sumber yang mengganggu kelas. Nah, guru perlu belajar lebih banyak mengenai kesulitan dan keberbakatan ini karena selama ini sering kita perhatikan bahwa walaupun program inklusif itu sudah ada di banyak sekolah, guru itu masih mengalami gangguan, masih mengalami hambatan bagaimana caranya memberi atau membantu anak-anak yang mengalami kesulitan-kesulitan ini. Nah, saya harap Anda dapat memiliki ketertarikan untuk mempelajari berbagai gangguan ini dan bagaimana cara mengatasinya. Membaca sendiri adalah sumber yang sangat efektif. Mempelajari sendiri yaitu adalah sumber yang sangat efektif, cara yang sangat efektif dibanding dengan belajar dalam sebuah mata kuliah. Karena memang seharusnya guru diajari mengenai anak-anak yang memiliki gangguan belajar dan memiliki bakat yang lain dari anak yang lain atau anak istimewa kita sebut secara umum. Sebenarnya guru memang harus memahami anak-anak istimewa ini. Hanya saja dalam kurikulum kita saat ini bisa jadi pembelajaran mengenai hal ini masih sangat sedikit. Karena itu Anda semua dapat belajar mengenai hal ini secara lebih baik agar dapat membantu siswa-siswa nanti di sekolah Anda ketika Anda memiliki anak-anak istimewa di kelas Anda. Saya kira ke depan dengan semakin meningkatnya jumlah anak yang mengalami masalah-masalah atau gangguan-gangguan dalam belajar, maka Anda akan semakin sering menemukan anak-anak istimewa ini di dalam kelas Anda sendiri. Walaupun mungkin Anda tidak akan menemukan anak-anak dengan gangguan berat, namun anak-anak dengan adaptabilitas yang lebih baik, anak-anak yang lebih adaptif, itu akan Anda temukan di kelas-kelas Anda. Apakah
dia mengalami gangguan fisik, mental, atau emosional dan perilaku. Nah, sering sekali guru nanti akan menemui masalah anak-anak dengan masalah gangguan emosional dan perilaku. Nah, agar guru dapat memberikan materi dengan baik yang dapat diserap oleh semua anak, maka sudah pasti guru harus mampu menguasai bagaimana cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak ini. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ini hanya pengantar saja untuk memotivasi Anda untuk mempelajari hal ini lebih jauh. Ya. Sekian saja materi yang dapat saya berikan dalam topik ini. Saya harap ini dapat membantu Anda untuk menjangkau diri Anda sendiri, apakah pengetahuan yang sudah Anda miliki mengenai hal ini sudah cukup, dan apa yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan kompetensi yang Anda miliki dalam bidang ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.